Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fradib Bilah dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas C. NPM saya 24783087. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas analisis implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu terkait pengertian hak dan kewajiban, contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari, peran pemerintah dan masyarakat, dampak dan saran dari saya untuk permasalahan contoh kasus tersebut. Di sini saya akan membahas terkait sebelumnya apa itu hak dan kewajiban. Menurut Notonagoro tahun 1975, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diganggu oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban atau wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dibiarkan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diganggu oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Pengikut utilitarisme mengatakan ada hubungan timbal balik sesuai dengan korelasi. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan pula begitu sebaliknya. Setiap hak orang lain juga berhubungan dengan kewajiban mereka. Dalam hal ini, para ahli memiliki pengertian masing-masing. Contohnya, menurut Surjono Soekanto, hak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak searah atau relatif yang merupakan hak yang muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian, dan hak jamak arah atau absolut berupa hak dalam hukum tata negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material. Kedua, menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dipisahkan oleh pihak lain, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut John Salmon, ada 4 definisi hak. Hak dalam arti sempit, yaitu hak sesuatu yang berpasangan dengan kewajiban yang diberikan. Contohnya hak kemerdekaan, hak kekuasaan, dan hak kekebalan atau imunitas. Menurut Curzon, hak dikelompokkan menjadi 5: hak sempurna, hak utama, hak publik, hak positif, dan hak milik. Sedangkan pengertian kewajiban menurut para ahli, menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dibiarkan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat diluar oleh pihak lain, maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dalam UUD 1945, hak dan kewajiban juga dijelaskan dalam pasal 26 UUD 1945, hak atas kewarganegaraan, yang dimana hak atas kewarganegaraan negara Indonesia memberi jaminan atas status kewarganegaraannya yang bersifat tidak dapat dicabut semena-mena di dalam pasal 26 UUD 1945, yang ditegaskan menyebutkan tentang siapa yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia. Pasal 26 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disangka dengan undang-undang sebagai warga negara. Kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban dalam hukum pemerintahan. Pada pasal ayat 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Itu tadi adalah pengertian hak dan kewajiban baik menurut para ahli dan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya yaitu contoh kasus dalam kehidupan warga negara sehari-hari. Pada kali ini saya akan mengambil contoh kasus yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sumber yang saya pakai pada video kali ini berasal dari
e-book materi pertemuan yang diberikan, lalu ada juga dari kumparan.com, bunyi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 dan maknanya dalam hak warga negara. Pada pasal 27 ayat 2 ini yaitu hak dalam pekerjaan dan juga hak dalam kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berarti bahwa tiap-tiap warga masyarakat negara Republik Indonesia ini memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga hak atas kehidupan layak selayaknya manusia. Dalam kasus ini, pemerintah dan masyarakat memiliki peranannya masing-masing. Peran pemerintah yaitu satu, pemerintah berperan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan tersedianya lapangan pekerjaan, baik melalui kebijakan ekonomi makro, pembangunan infrastruktur, maupun mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil, menengah, dan besar. Yang kedua adalah mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, pemerintah memiliki peranan dalam memberikan jaminan sosial, yaitu contohnya menyediakan jaminan sosial kesehatan dan juga kecelakaan kerja dan juga jaminan sosial untuk hari pensiun. Selanjutnya adalah regulasi tentang ketenaga kerjaan. Pemerintah harus merumuskan dan harus tegas dalam melindungi hak-hak pekerja bangsa Indonesia, bisa dalam hal upah minimum, jam kerja, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan eksploitasi di tempat kerja. Dan juga pemerintah memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi. Pemerintah harus berperan dalam program pemberdayaan dan harus membantu masyarakat, terutama kelompok rentan seperti kaum miskin dan pengangguran, agar memiliki akses terhadap sumber daya dan ekonomi kesempatan wirausahaan. Dan peran pemerintah yang terakhir adalah pembangunan. Pemerintah harus dapat menerapkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi generasi sekarang dan mendatang. Selanjutnya, setelah pemerintah, maka masyarakat pun memiliki perannya masing-masing. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran yang pertama yaitu partisipasi aktif. Masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung program-program yang direncanakan oleh pemerintah. Lalu, masyarakat juga memiliki peranan kontrol sosial. Masyarakat dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dengan mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal. Lalu selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat membentuk komunitas lokal yang masing-masing yang dapat saling mendukung antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Menciptakan solidaritas sosial merupakan salah satu peran dalam masyarakat, yang dimana masyarakat dapat berhubungan antar individu dan untuk saling membantu. Dan yang terakhir adalah masyarakat harus berperan untuk memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban dari masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak dari hak dan kewajiban ini. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pasal 27 ayat 2 ini yaitu adanya pengurangan pengangguran, lalu peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan keterampilan dan produktivitas, stabilitas ekonomi, penguatan solidaritas sosial. Sedangkan ada dampak negatif jika kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik. Adanya meningkatkan pengangguran dan kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi, penurunan kualitas hidup, dan eksploitasi tenaga kerja. Tadi adalah untuk dampak positif dan dampak negatif dari kasus tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah saran. Saran dari saya untuk saran untuk pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintah harus dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Pemerintah harus dapat memperluas jaminan sosial kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mendukung UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah harus dapat memperkuat regulasi ketenaga kerjaan. Pemerintah harus dapat melakukan promosi dan investasi berkelanjutan. Selanjutnya adalah saran untuk masyarakat. Masyarakat harus dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya. Masyarakat harus dapat berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Masyarakat harus dapat melakukan pengembangan kewirausahaan, dan juga masyarakat harus dapat memperkuat solidaritas antar individu masyarakat. Itu tadi adalah hal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.